Yesus itu kan anaknya Maryam ya? Ya, Anak kan gitu. Allah dan juga anak manusia, kok Nggak enggak? ada, anak Allah itu nggak ada, Allah itu tunggal, Eh, kan itu. Ujlim ini menolak Agatha menyebut Yesus anak Allah dan anak Maria. Mari kita simak debat seru tetapi singkat dari mereka berikut ini. Halo Ali, Islam Kristen Li. Islam, Mau nanya apa Li? Yesus itu kan anaknya Maryam ya? Anak Allah dan juga anak manusia. Enggak, dia itu dilahirkan oleh Maryam yang tanpa ayah, Anak kan gitu. Allah dan juga anak manusia, kok Nggak enggak? ada, anak Allah itu nggak ada, Allah itu tunggal, Eh, kan itu. Loh, jangan gitu dong. Terus Ini kan iman kami ada di dalam kitab kami. Bentar, saya bacain. Loh, kalau kamu nolak dia anak Allah, malaikat sendiri dia mengakui anak Allah. Iblis saja bilang dia anak Allah. Jangan kamu menistakan kitab kami dong dengan dusta Quran kau. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Loh, kamu jangan gitu dong. Pakai dalil dong. Udah saya bilang, ini bukan warung-warung kopi tempat tongkrongan kalian yang nggak ada edukasi, yang nggak ada kejelasannya itu. Ini bukan room-room omong kosong. sekarang gini aja, tengok aja di sekarang ini, mana yang banyak menganut Islam apa Kristen. Nggak pernah kau buka Google, kau kiranya dunia ini cuma Indonesia? Iya jelas Kristen lah nomor 1 di dunia. Iya agak lain kau. Negara-negara lain Pak, itu udah dalam banyak itu tempurung yang kan? masuk Islam mereka, karena tahu kebenaran itu hanya ada di Islam. Oke. Oke, kebenaran apa di dalam Islam? Bahwa nggak ada yang keluar dari kuburan kan? Kok lari dia? Udah, lari. Oh ya Tuhan, malu kali dia bilang. Sekarang gini, siapa yang banyak menganut Islam? Astaga, agak lain ya. Lari dan malu sendiri dia, Tuhan. Ada-ada aja. Agak lain ya. Ada seorang Ujlim yang masuk ke room Agatha bernama Alif. Beliau ingin bertanya kepada Agatha terkait dengan eksistensi atau keberadaan Yesus sebagai anak Maryam atau dalam perspektif Kristen anak Maria, walaupun bukan dari benih laki-laki bernama Yusuf. Maka Agatha pun langsung secara cepat menjawab bahwa Yesus adalah anak Allah dan manusia atau anak Maria. Kemudian saudara Ujlim ini membantah, menolak dengan tegas, Yesus itu bukan anak Allah karena Allah itu Esa, Allah itu satu. Saudara dikasihi Tuhan, fakta-fakta di dalam Alkitab jelas menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar anak Maria dalam keadaannya sebagai manusia. Hal pertama yang perlu kita mengerti sehingga tidak salah dan keliru mengenal pribadi Yesus, Sang Firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan memiliki dua natur. Natur kemanusiaan yang diperolehnya dari Bunda Maria. Itu sebabnya di dalam Lukas
pasal 1 ayat 42 jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah buah rahim Maria. Marialah yang mengandung Yesus kurang lebih 9 bulan, kemudian melahirkannya, dan ada hidup di tengah-tengah dunia ini 33,5 tahun. Setelah itu dia naik ke surga. Dan natur keilahian dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kolose pasal 2 ayat 9 begitu jelas, eksplisit, terang benderang menerangkan tentang dui natur Kristus. Di dalam dialah secara jasmani berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Ada di situ kata jasmani dan ada Allah. Berarti kita perlu mengerti dan memahami ketika Yohanes 1 ayat yang ke-14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika firman menjadi manusia, jangan pernah salah mengerti memahami. Firman menjadi tidak ada. Yang ada hanya manusia. Karena firman sudah berubah menjadi manusia. Konsep teologisnya bukan seperti itu. Secara lebih jelas dan terang benderang itu dinyatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi sang firman yang roh adanya, dialah yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia dengan cara proses melalui kelahiran dari rahim Bunda Maria, mengenakan tubuh kemanusiaan, dan dalam keadaan sebagai manusia itulah dia dinamakan Yesus. Saudara dikasihi oleh Tuhan, selama orang-orang di luar Kristen tidak memahami tentang keunikan Yesus dibanding dengan para nabi, para imam, para rasul, para raja, para utusan lain, maka akan selalu salah mengerti, mengenal dan memahami Yesus. Kelemahan dari saudara-saudara kami di luar Kristen, mereka hanya mengerti dan memahami dari sudut pandang doktrin, ajaran, kitab suci keyakinan mereka. Yesus itu hanya manusia yang dipanggil untuk menjadi nabi, rasul, dan utusan Allah. Dalam konteks kekristenan kita tidak menyangkali itu. Tetapi jangan lupa, Yesus itu bukan hanya nabi, rasul, utusan. Yesus itu memiliki eksistensi keberadaan kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jangan lupa, Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Maka Allah yang disapa dengan Bapa itu mencipta segala sesuatu di dalam, melalui, oleh firman, dan menyalurkan kehidupan kepada segala ciptaannya melalui Roh Kudus-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang kami percaya bukan hanya dalam tataran tubuh fisik jasmani kemanusiaannya. Dia telah memiliki eksistensi kekal dalam keadaan roh sebagai firman yang sehakikat, sederajat melekat di dalam diri Allah yang Esa. Terkait dengan penolakan tegas dari saudara kita Uclim bernama Alif ini, anak Allah dalam Alkitab bukan berarti Allah itu beranak dan diperanakkan, tapi itu kata lain daripada
eksistensinya sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada banyak di Alkitab ditegaskan bahwa Yesus itu anak Allah. Itu fakta yang tak terbantahkan. Menolak Yesus sebagai anak Allah berarti menggugurkan banyak ayat dalam Alkitab. Lukas 1 ayat 32, selain daripada yang sudah dibaca Agatha tadi dari Lukas 1 ayat 35. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Jadi malaikat yang memberikan kesaksian dan menyampaikan kabar kepada Maria bahwa yang akan dilahirkannya akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Markus 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ini tadi yang dikatakan oleh Agatha bahwa iblis, setan-setan juga mengakui bahwa Yesus itu anak Allah. Berani amat saudara alim ini menolak berulang-ulang bahwa Yesus bukan anak Allah, sedangkan iblis pun mengakui Yesus itu anak Allah. Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini pengakuan murid-murid ketika Yesus bersama dengan mereka di perahu, dan perahu mereka sedang mendapat tantangan dari ombak yang besar dan angin yang kencang. Mereka mengakui Yesus itu adalah anak Allah, dan Yesus tidak pernah membantah serta menolaknya. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Apakah Yesus menolak atau membantah pengakuan dari Simon Petrus ini? Tidak, justru membenarkannya. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Butuh pewahyuan di dalam hati pikiran seorang Simon Petrus untuk menyatakan dengan tegas Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu dibenarkan oleh Yesus sendiri. Matius 26 ayat 63. Tetapi Yesus tetap diam, lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Jadi apa yang dikatakan oleh imam besar ini? Apakah engkau Mesias anak Allah? Dan Yesus mengatakan, engkau sudah mengatakannya. Berarti setuju dengan apa yang dikatakan oleh imam besar ini. Jadi secara berulang-ulang Yesus ditegaskan di dalam Alkitab bahwa dia adalah anak Allah. Belum lagi nanti kita melihat di dalam tulisan para rasul, baik itu Rasul Paulus maupun Rasul Petrus, mereka menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara dikasihi Tuhan, kemudian tadi saudara kita Ali berkata dengan percaya diri tetapi tanpa ilmu yang memadai bahwa agama terbesar di dunia diakui oleh beliau adalah agama Islam. Itu merupakan fakta yang keliru dan tidak seperti pengetahuan umum kebanyakan orang. Urutan yang benar agama terbesar di dunia dalam 5 besar. Yang pertama Kristen, kedua Islam, ketiga Hindu, keempat Buddha, dan kelima Shinto. Kemudian saudara kita ini berkata bahwa banyak orang di luar negeri yang telah beralih dari kekristenan kepada agama saudara kita alim ini. Oleh karena orang-orang yang keluar itu menurut dia telah mengetahui dan mengerti bahwa kebenaran hanya ada di dalam Islam.
Ya, kita hargailah klaim seperti itu. Tapi kami sebagai orang-orang percaya bertitik tolak dari Alkitab. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus tegas berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesuslah satu-satunya kebenaran yang memungkinkan pemulihan relasi, hubungan dan pembenaran antara manusia dengan Allah. Karena Yesus itu memiliki natur keilahian, sanggup dan mampu punya otoritas menghubungkan Allah dengan manusia. Dan Yesus itu memiliki natur kemanusiaan yang memungkinkan manusia pulih hubungan relasinya dengan Allah yang Maha Suci. Jadi Yesus itu bukan salah satu kebenaran, tetapi satu-satunya kebenaran. Karena firman Tuhan tidak berkata, Akulah salah satu kebenaran, tetapi Yesus tegaskan, Akulah kebenaran. Tunggal, bukan jamak.